Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malvian Ramadhani dan kelompok saya di sini akan menerangkan materi mengenai TCP/IP. Apa itu TCP/IP? TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, dan protokol standar yang digunakan dalam proses tukar-menukar data antar komputer atau komunikasi dalam sebuah jaringan internet. TCP/IP mengatur standar bagaimana data bisa dikirim dan diterima antar komputer dengan menggunakan jaringan yang ada saat ini, yaitu jaringan internet. Jadi TCP/IP itu kumpulan protokol yang terdapat di dalam jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi atau bertukar data antar komputer yang terhubung dalam internet. TCP/IP itu merupakan protokol standar pada jaringan internet yang menghubungkan banyak komputer yang berbeda jenis mesin maupun sistem operasi agar dapat berinteraksi satu sama lain. Kemudian protokol-protokol dalam TCP/IP. Di sini terdapat 4 bagian ya. Pertama, Network Interface Layer, yaitu yang bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari media fisik. Itu Network Internet Layer. Contoh dari protokol ini adalah 1. Ethernet. Ethernet adalah sebuah card yang terhubung ke card lain melalui Ethernet hub dan kabel UTP atau BNC. Lalu ada SLIP, yaitu Serial Line Interface Protocol, teknik enkapsulasi datagram yang paling sederhana di internet. Datagram IP yang diterima dienkapsulasi dengan menambahkan karakter N pada awal dan akhir frame. Kemudian ada PPP, yaitu Point to Point Protocol. Terdiri dari beberapa protokol mini, yaitu LCP, Link Control Protocol, berfungsi membentuk dan memelihara link. Lalu ada Authentication Protocol, berfungsi untuk memeriksa autentikansi dari user. Lalu juga ada Network Control Protocol atau NCP, berfungsi untuk mengkoordinasi operasi bermacam-macam protokol jaringan yang melalui PPP. Lalu yang kedua ada Internet Layer. Internet Layer di sini memiliki sifat yang dikenal sebagai unreliable, yaitu protokol IP tidak menjamin datagram yang dikirim pasti sampai ke tempat tujuan. Lalu ada Connectionless, yaitu proses pengiriman paket dari tempat asal ke tempat tujuan tanpa handshake terlebih dahulu. Lalu ada Datagram Delivery Service. Setiap paket data yang dikirim adalah independen terhadap yang lain. Kemudian ada Transport Layer. Transport Layer merupakan layer komunikasi data yang mengatur aliran data antara dua host untuk keperluan aplikasi di atasnya. Ada 2 buah protokol dari layer ini, yaitu yang pertama TCP atau Transmission Control Protocol, merupakan protokol yang menyediakan service yang dikenal sebagai Connection Oriented, Reliable, dan Bitstream Service. Dan yang kedua tadi ada UDP atau User Datagram Protocol, merupakan protokol sederhana yang bersifat connectionless, non-sequencing, dan acknowledgement. Selain itu juga merupakan protokol yang bekerja pada transport layer umum untuk digunakan bersama dengan protokol IP di network layer. Lalu protokol yang terakhir ada application layer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah TCP/IP yang diawali pada tahun 1969, yang dimana ARPANET terus bertambah besar sehingga protokol yang digunakan pada waktu itu tidak mampu menampung jumlah node yang semakin banyak. Oleh karena itu, DARPA mendanai pembuatan protokol komunikasi yang lebih umum, yaitu TCP/IP. TCP/IP menjadi standar ARPANET pada tahun 1983. Pada awalnya, internet digunakan untuk menunjukkan jaringan yang menggunakan internet protokol atau IP. Tapi dengan berkembangnya jaringan, istilah ini sudah berupa istilah genetik yang dimana digunakan untuk semua kelas jaringan. Internet digunakan untuk menunjukkan pada komunikasi jaringan komputer worldwide yang saling berhubungan dengan protokol TCP/IP. Perkembangan TCP/IP diterima luas dan praktis menjadi standar de facto di jaringan komputer. Terdapat beberapa fungsi dari TCP/IP pada jaringan internet. Yang pertama, fungsi TCP/IP pada jaringan internet adalah untuk sarana penerimaan file dalam satu jaringan. Yang kedua, TCP/IP juga sering digunakan untuk kepentingan remote login. Untuk yang ketiga,
Ada untuk telnet. Fungsi untuk telnet. Telnet sendiri adalah sebuah proses yang terhubung langsung dengan sistem yang dituju, sehingga dapat secara langsung memanipulasi sistem yang dituju. Yang keempat, ada fungsi untuk komputer mail dan lain-lain. Itulah beberapa fungsi dari TCP/IP. Saya akan menjelaskan tentang layer TCP atau IP beserta fungsinya. Layer TCP/IP terdiri dari 5 layer. Layer yang pertama adalah physical, layer yang kedua adalah network interface, layer yang ketiga adalah internet, layer keempat adalah transport, dan layer kelima adalah application. Oke, untuk layer yang pertama adalah layer application layer. Fungsi application layer ini bertugas untuk melayani permintaan data atau service. Aplikasi pada layer ini menunggu di portnya masing-masing pada suatu antrian untuk diproses. Yang kedua adalah transportation layer. Fungsi dari transportation layer ini adalah untuk membentuk sebuah sambungan antara host penerima dan pengirim. Kedua host tersebut berkomunikasi dan seberapa sering kedua host ini akan mengirim acknowledgement dalam sambungan tersebut satu sama lainnya. Transport layer ini hanya terdiri dari 2 macam. Mohon maaf, saya ulangi. Transport layer ini hanya terdiri dari 2 macam protokol. Di antaranya adalah Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. Untuk layer ketiga dan keempat dan kelima, ini akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh sebuah dari sistem kerja atau cara kerja TCP/IP. Ini adalah gambarannya, ada 3 step. Step yang pertama, data akan dipecah menjadi paket kecil dengan tujuan agar bisa ditransmisikan melalui media dan protokol yang sesuai. Setiap paket data akan diberi label dan tujuan paket yang akan dikirim. Untuk yang step kedua, paket-paket akan melewati router di dalam jaringan internet. Router ini bertugas untuk mengantar dan menentukan rute dari paket yang akan dikirimnya. Di dalam jaringan yang cukup besar, paket-paket akan melewati puluhan bahkan ratusan router, sehingga router hanya mengantarkan paket ke router terdekat sambil dicarikan jalan atau router yang pas. Untuk step yang ketiga ini ketika paket telah sampai pada tujuan, protokol TCP/IP akan bertugas sesuai tugas di divisi atau layer masing-masing, dan dimulai dari layer paling bawah yang menerjemahkan sinyal atau isyarat menjadi logical data dan diteruskan ke layer di atasnya untuk memastikan apakah paket data sudah diterima apa belum, yang disesuaikan dengan pemilihan protokol TCP atau UDP lebihnya. Jika protokolnya TCP, maka jika ada bagian paket dari data yang hilang, maka akan meminta untuk dikirim ulang.
Jadi paket data akan dirakit dan disusun seperti bentuk aslinya dan diteruskan ke layer di atasnya hingga berbentuk file seperti aslinya ketika dikirim. Fungsi layar internet pada TCP atau IP yaitu berisi protokol yang mempunyai tanggung jawab dalam pengamatan dan enkapsulasi paket data jaringan. Pada internet layer terdiri dari beberapa protokol, yaitu 1. IP sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan. Yang kedua, ARP untuk meningkatkan keamanan. Nomor 3, ICMP memberitahukan jika paket tidak sampai tujuan. Yang keempat, IGMP menginformasikan router-router IP tentang grup-grup jaringan multicast. Nomor 4, Network Access Layer. Network Access Layer adalah gabungan dari network, data link, dan physical layer. Fungsi Network Access Layer yaitu menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terkoneksi secara langsung. Dengan kata lain, mendefinisikan protokol-protokol atau hardware-hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Dalam layer ini terdapat protokol-protokol seperti frame physical layer. Fungsi physical layer pada TCP atau IP yaitu mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Pada layer ini mendefinisikan hal-hal seperti nomor dan lokasi pin interface pada level tegangan. Cara kerja. Protokol TCP atau IP digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi melalui jaringan komputer. Komputer akan memproses paket dan mengemasnya ke dalam paket data untuk dikirimkan melalui jaringan komputer. Contoh, data dipecah menjadi paket kecil dengan tujuan agar bisa ditransmisikan melalui media dan protokol yang sesuai. Setiap paket data diberi label tujuan dan tujuan paket dikirim. 2. Paket-paket akan melalui router. Dalam jaringan internet, router bertugas untuk mengantar dan menentukan router dari paket yang dikirimkannya. Di dalam jaringan yang cukup besar, paket-paket akan melewati puluhan bahkan ratusan router. Setiap router hanya mengantarkan paket ke router terdekat sambil dicarikan jalan router yang pas. Ya, ketika paket sampai pada tujuan, protokol TCP atau IP akan bertugas sesuai tugas di divisi atau layer masing-masing. Dimulai dari layer paling bawah yang menerjemahkan signal atau isyarat menjadi logical data dan diteruskan ke layer di atasnya atau memastikan apakah paket data sudah diterima apa belum, disesuaikan dengan pemilihan protokol TCP atau UDP. Jika protokolnya TCP, maka jika ada bagian paket dari data yang hilang, maka akan meminta untuk dikirim ulang. Paket data akan dirakit dan disusun seperti bentuk aslinya dan diteruskan ke layer di atasnya hingga berbentuk file seperti aslinya ketika dikirim. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.